Kita sampai di sesi yang terakhir di program Smart Community bersama dengan teman-teman komunitas Sobat Ngaji Makassar. Tidak terasa ya, seru obrolan kita loh ya. Tapi saya penasaran teman-teman Sobat Ngaji Makassar, next akan ada aktivitas apa sih? Akan ada kejutan apa? Mungkin ada program baru yang teman-teman ingin rilis dan ngajakin Smart Listener juga pastinya untuk ikutan. Siap. Adakah? Ada. Ada apa itu? Itu yang saya penasaran. Jadi yang pertama ini kedepannya ada kegiatan ini lanjutan ini tadi yang kabar kajian bareng. Jadi ada sesi pertama kemarin itu tentang hijrah. Jadi ini sesi keduanya terkait beda buku yang penulisnya langsung yang Arifin Al-Fatih itu. Ya, insyaallah itu yang pertama via Zoom. Yang kedua, insyaallah ini tadi yang camping itu kan nama programnya itu ngaji sharing camp itu kan kita sudah ada ke bulan 7 kemarin ya. Insyaallah ini kalau sudah sudah bisa longgar sudah COVID sudah ini juga kita buat lagi agenda tersebut. Amin. Mungkin di mana ya? Nanti dipikir-pikir di mana baru. Kemarin di sini Mbak, di Bisolor kemarin. Oke. Yang dekat-dekat juga ada di sini. Ya, terus apa harapan kalian nih ke depannya untuk baik untuk diri sendiri dan juga jalannya Sobat Ngaji Makassar? Satu-satu ini satu-satu dong. Satu-satu harus menyampaikan harapannya. Kan harapan itu adalah doa juga ya. Insyaallah. Silakan dari Bapak founder dulu lah. Bapak. Iya, jadi kalau harapan saya sih sebenarnya saya ini Mbak mendirikan ini Sobat Ngaji ini sebenarnya untuk itu tadi supaya kita dapat pahala jariah insyaallah. Yang kedua itu supaya kan ceritanya itu belajar itu kita mengajar itu juga belajar sebenarnya. Jadi pada hakikatnya kita mengajar itu ya belajar. Ya, karena kalau tidak mengajar ilmunya lupa. Benar. Iya. Dan kurang memberi manfaat. Jadi memang saya mengajar itu untuk belajar. Seperti itu. Jadi untuk supaya saya pribadi itu bisa ilmunya itu lebih ngena begini Mbak. Saat kita menasihati orang kan itu kan terlempar kepada kita. Saya pernah disampaikan itu oleh seorang teman seperti bola itu kalau kita lempar bola ke depan itu mantul ke kita. Ya, jadi kalau kita sampaikan ke orang sesuatu kebaikan, sebenarnya itu kebaikannya kena kita juga ya. Iya, jadi sebenarnya teguran untuk kita itu. Karena kalau kita yang menasihati kita melakukan ya pasti. Sama halnya kalau kita mendoakan sesuatu yang baik, kebaikannya juga akan baliknya ke kita juga gitu ya. Jadi semacam kayak tanggung jawab. Jadi kita lebih bisa memberi contoh begitu. Saat kita menyampaikan ke orang tentang kebaikan, maka harusnya kita memberi contoh seperti itu. Jadi cambuk juga buat kita Mbak supaya tadi istiqomah kan. Supaya bisa istiqomah. Reminder buat diri. Ya, Oke, next. Akhir Ridwan, apa harapannya? Kalau saya kata kuncinya agar kita tidak tersesat. Kalau saya begitu. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita dalam keadaan kesendirian itu godaannya itu kuat. Jadi dengan bergabung dengan komunitas, artinya kita berada di kelompok yang ada untuk keamanan kita, kayak gitu. Nah, saya sebenarnya sini sebagai penikmat ya. Artinya kenapa saya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh teman-teman ini yang luar biasa. Nah, di situ tempat saya curhat cerita tentang hal-hal kebaikan yang saya dapatkan, yang pernah saya dapatkan, yang itu saya sampaikan sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa juga teman-teman tiru gitu, kayak gitu. Jadi kebaikan itulah tempat komunitas itu biar orang lain juga menikmatilah cerita-cerita kita, kayak gitu aja. Itu serunya di situ sebenarnya. Serunya. Jadi semakin tersebar luaslah virus-virus kebaikan itu, bukan virus corona. Next, Norman. Kalau saya sendiri harapannya adalah ini bisa menjadi wadah kebaikan untuk kita semua, terutama untuk warga atau mahasiswa atau siswa pemuda yang ada di Makassar, untuk tetap bisa memberikan kontribusi positif dalam perubahan baik
perasaan maupun pemikiran gitu. Ya. Iya. Jadi karena kan biasa kan ada orang yang hijrah hanya sekedar perasaan saja, yang kemudian itu bersifat temporal karena dia suka tidak suka. Semoga sobat ngaji ini bisa menjadi wadah untuk wadah untuk orang bisa hijrah secara pemikiran dan perasaan supaya bisa kuat hijrahnya, bukan secara timbang-timbang suka atau tidak suka. Iya. Karena perasaan suka berubah-ubah Iya, soalnya. betul, betul Tergantung itu. mood ya dan tergantung Iya. sikon. Jadi kalau pemikiran yang bangkit, dia sudah punya pertanyaan alasan why, kenapa saya harus berubah. Ya, Iya. Jadi benar. dia sudah punya alasan kenapa saya harus berubah. Itu betul. kira-kira. Terakhir Bang Ai. Baik, kalau saya sendiri untuk sobat ngaji ini komunitas ada 3 S ya. Apa itu? 3 S yang pertama sini Banyak-banyak saya rasa ini. sesingkat-singkat. Yang pertama TS itu sabar ya. Ya. Sabar dalam mendidik umat, mendakwahi umat, ya apapun yang terjadi, kita kan kalau misalnya menghijrahkan seseorang, mendakwahi itu tidak semudah tidak sebuah, yaitu salah satunya tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak semudah mengajak orang maksiat. Ya kan berhijrah itu kan sangat sulit mengajak orang untuk berhijrah. Lalu yang S kedua itu ialah santai. Santai di sini dalam hal ketika ada komentar-komentar yang negatif, hal-hal yang tidak kita senang kita dengar, hadapi saja dengan santai dan rileks, tetap jalan apa adanya sesuai pada porosnya, apapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, tetap itu yang kita utamakan. Yang terakhir ialah untuk sobat ngaji Makassar, tetap itu semangat spirit dalam berdakwah. Jangan pernah kendor dalam dakwah, jangan pernah loyo ataupun lesu apabila ada cibiran-cibiran dari orang-orang lain. Gaspol di. Ya, Gaspol. Semangat. Kalau istilahnya itu anak sekarang jangan kasken, jangan kasih kendor. Iya. Terima kasih banyak Betul. teman-teman semua. Sukses terus untuk Sobat Ngaji Makassar, dan boleh kalau pengen tahu informasinya boleh langsung cek Instagramnya ya. Iya, boleh. @apa? Sobat Ngaji Makassar. @Sobat Ngaji Makassar. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda juga. Terima kasih Smart Listener. Rifa Majid pamit.